Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Trisnandar dari Prodi Manajemen Malam A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis yang dengan dosen pengampu Ibu Irvi Eriza. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Oke, langsung saja. Sampel besar adalah sampel yang berukuran lebih dari 30. Dalam kehidupan nyata, tidak seluruhnya dapat diambil sampel besar. Contoh: 1. Perusahaan berbasis pertanian yang go publik pada 2008 hanya ada 17. 2. Negara produsen beras ada 7 negara. 3. PT KAI mempunyai 7 kereta untuk jurusan Jakarta-Surabaya. Selanjutnya ialah sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-Student. Pada kasus sampel kecil, N kurang lebih dari 30, nilai standar deviasi S berfluktuasi sangat besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Karenanya dipergunakan distribusi T dalam kurung T-Student. Dalam sebuah rumus ialah sama dengan dalam kurung per, di mana T sama dengan nilai distribusi TU sama dengan nilai rata-rata, populasi sama dengan nilai rata-rata, sampel S sama dengan standar deviasi, sampel N jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-Student merupakan distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. 2. Berbentuk lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. 3. Bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dan dari distribusi T. 4. Distribusi T lebih mendatar melebar dibandingkan dengan distribusi Z. Selanjutnya ialah dampak nilai kritis pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi Z. 1. Interval keyakinan distribusi T P dalam kurung min TA kurang dari T tambah TA tutup kurung. Daerah di mana HO tidak ditolak pada distribusi T lebih lebar dibandingkan distribusi Z. 3. Nilai T hitung harus bernilai besar untuk menolak H0 dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Selanjutnya ialah penguji rata-rata hitung populasi. Merumuskan H2 dan H1. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. 4. Menentukan daerah keputusan. 5. Mengambil keputusan. Contohnya: 1. Selama bulan Juni 2008, harga saham penutupan perusahaan berbasis pertanian di BEJ sebesar Rp2.966 per lembarnya. Untuk melihat bagaimana kinerja 17 saham perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka diambil 4 sampel yang terdiri dari 1 perusahaan pangan, 1 perusahaan perkebunan, 1 peternakan, dan 1 perikanan. Dari 4 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai Rp2.603 per lembar dengan standar deviasi 1397. Pada taraf 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Selanjutnya ialah contoh yang kedua. Pada liburan Juni 2008, banyak pelajar yang berlibur ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan KA mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Cirebon, Yogyakarta, dan Surabaya sebanyak 24 buah. Harga rata-rata tiket sebesar Rp250.000 untuk mendorong para pelajar konsumen menggunakan KA. Manajemen KAI memberikan kebijakan untuk memberi diskon terhadap harga tiket eksekutif selama liburan.
Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 16 jenis tiket. Ternyata harga tiket rata-ratanya mencapai Rp212.000 dan standar deviasi Rp46.000. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf 5%, sehingga cukup berarti bagi konsumen, terutama pelajar, untuk menikmati perjalanan dengan KA eksekutif. Selanjutnya, menguji selisih rata-rata hitung populasi. Tujuan untuk membandingkan nilai rata-rata populasi apakah sama atau berbeda. Asumsi dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil. 1. Populasi harus terdistribusi secara normal. 2. Populasi bersifat independen. 3. Varian populasi harus sama. Pertimbangan penggabungan varian masing-masing sampel menjadi satu penduga tunggal. 1. Kedua populasi memiliki varian yang sama sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. 2. Kedua varian akan menghasilkan varian bertimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi. Rumus uji T menjadi sama dengan buka kurung 1 kurangi 2 tutup kurung per 2 buka kurung 1 tambah 1, di mana T nilai distribusi T. 1 sama dengan nilai rata-rata sampel pertama. 2 nilai rata-rata sampel kedua. 2N1 penduga varian gabungan populasi. N2 jumlah sampel populasi pertama, jumlah sampel populasi kedua. 1/2 varian sampel pertama, 2/2 varian sampel kedua. Contoh, penelitian pada tahun 2008 tentang industri mobil di Indonesia menunjukkan hasil seharga berikut. Dari 19 jenis varian mobil Malaysia dari Proton diperoleh harga rata-rata Rp190 juta dengan standar deviasi 73 juta. Pada mobil Jepang untuk 23 jenis mobil diperoleh harga rata-rata Rp 240 juta dan standar deviasi Rp 161 juta dengan taraf 1%. Apakah pernyataan mobil Proton Malaysia lebih murah dari Jepang masih berlaku? Selanjutnya ialah menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Data berpasangan adalah data yang satu berpasangan dengan data yang lain secara khusus. Data yang sudah berpasangan tidak dapat dipisahkan untuk membentuk pasangan yang lainnya. Seperti dalam rumus sama dengan sigma pangkat 2 kurangi sigma pangkat 2 per min 1, di mana T sama dengan nilai distribusi T sama dengan distribusi T sama dengan nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan SD sama dengan standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N sama dengan jumlah pengamatan berpasangan. S sama dengan standar deviasi. D sama dengan perbedaan antara rata-rata berpasangan. Contoh, PT PSG Jaya merupakan perusahaan konveksi di Tangerang. Untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, maka perusahaan melakukan pelatihan tenaga kerja untuk mengurangi kerusakan terhadap produk pakaian yang akan dikirim ke Eropa. Catatan terhadap 10 orang bagian pemotongan yang mengikuti pelatihan tersebut adalah sebagai berikut. Nama siswojo, kerusakan sebelum pelatihan 9, kerusakan sebelum pelatihan 5. Sampel yang kedua ialah Sajimun, kerusakan sebelum pelatihannya 5, kerusakan setelah pelatihan 5. Selanjutnya Hasto, kerusakan sebelum pelatihan 7, kerusakan setelah pelatihan 6. Begitu seterusnya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah pernyataan apakah
harapan manajer bahwa pelatihan meningkatkan sehingga kerusakan semakin kecil dapat terwujud. Selanjutnya ialah analisis varian. Untuk mempelajari perbandingan secara simultan antara beberapa rata-rata populasi dikenal dengan analisis variance, analysis of variance ANOVA. Dalam ANOVA digunakan distribusi F. Distribusi digunakan menguji apakah dua atau lebih sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama. Ciri-ciri distribusi F. Satu, derajat bebas terdiri dari derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Derajat bebas pembilang diperoleh dari K kurangi 1. K adalah jumlah perlakuan yang akan diuji. Derajat bebas penyebut diperoleh dari N kurangi 1. N adalah jumlah total pengamatan dari seluruh perlakuan. 2. Distribusi Z tidak pernah mempunyai nilai negatif seperti distribusi Z. 3. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. 4. Syarat-syarat distribusi F. Yang pertama ialah populasi yang diteliti berdistribusi normal. B. Populasi mempunyai standar deviasi yang sama. C. Sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas serta diambil secara acak. Prosedur analisis varian. 1. Merumuskan hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan uji statistik. 4. Menentukan daerah keputusan sesuai dengan nilai kritis F. 5. Menentukan keputusan dengan membandingkan nilai F dengan daerah keputusan apakah menolak atau menerima. Selanjutnya ialah merumuskan hipotesis. H0 menyatakan tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata perhitungan perlakuan. H1 menyatakan adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung perlakuan. H0 sama dengan U1 sama dengan U2 sama dengan UN. Menentukan taraf nyata. Taraf nyata dapat dipilih 1%, 5% atau 10% tergantung pada kepentingannya. Menentukan uji statistik. Nilai F diperoleh di mana F sama dengan nilai uji statistik F, SST sum perlakuan K-1 derajat bebas pembilang, SSE sum of square error sum perlakuan, N kurangi K derajat bebas menyebut. Rumusnya ialah sama dengan dalam kurung 2 per min tutup kurung buka kurung sigma pangkat 2 per sama dengan buka kurung 2 per tutup kurung, di mana SST sum square treatment, SSE sum squared error, TC kuadrat dari setiap kolom nilai dari dalam setiap pengamatan X dalam satu kolom dijumlahkan kemudian dikuadratkan NC jumlah pengamatan dalam setiap kolom, X nilai setiap pengamatan, N jumlah total pengamatan. Contoh, PT Sinarmas Group ingin membangun sebuah mall di daerah Serpong. Untuk ukuran mall yang besar diharuskan mempunyai daya dukung berupa daya beli dari masyarakat. Karenanya, ada 3 lokasi yang diincar, yaitu kawasan Kota Lipo Karawaci, Kota Bintaro, dan Kota Bumi Serpong Damai atau BSD. Survei awal didasarkan pada 5 sampel setiap kota tersebut. Pendapatan keluarga dinyatakan dalam jutaan. Berikut adalah hasil survei tersebut. Sampel ke-1. Pendapatan di Kota Bintaro 39, pendapatan di Kota BSD 49, pendapatan di Kota Lipo 50. Begitu seterusnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.